Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gua Hanif Tamrin yang tentunya masih setia menemani aktivitas pagi kalian setiap jam 7. Pertama gue ingin meminta maaf karena hari kemarin itu ada kendala teknis sehingga kita naiknya jam 10. Karena sebenarnya gue udah langsung taping setelah selesai live reaction program baru gua. Itu halftime show yang kita bikin pilotnya pertama kali itu dengan konsep yang baru. Kita langsung taping tuh jam 2. Nah itu udah selesai. Kemarin gue sempat invite Panji karena memang dia juga live reaction bareng gue. Dan kebetulan memang pertandingannya Man United dan harus diulas gitu. Dan dia kebetulan juga fans MU. Jadi definitely worth dari sisi POV-nya dia gitu ya. Nah yang terjadi adalah ternyata ada kamera master gue tuh yang korup filenya. Jadi sehingga yang kalian lihat kemarin itu hanyalah close up-nya Panji. Dan kemarin itu gue sempat tadi nggak mau naikin, tapi karena banyak yang DM dan ternyata dari operator kita itu bilang ya masih tetap bisa naik dan kurangnya cuman nggak ada gambar masternya. Nah dengan pertimbangan itu akhirnya gue ya udahlah mungkin nggak sempurna tapi kita naikin aja gitu. Kurang lebih gitu. Jadi gue minta maaf ya sama para pendengar. Mungkin kemarin itu udah kelelahan tim dari FMS karena mereka juga bertugas untuk program yang baru dari pagi udah setup di sana. And so on and so forth gitu. Jadi yang pertama gue pengen klarifikasi soal itu dan memasuki 23 hari menuju UK Subathon gitu ya. Kita sedang bersiap untuk identify konten yang akan seperti apa kejutan yang akan kita siapkan buat kalian semua. Sambil gue pengen nyapa-nyapa juga para pendengar dan penonton yang sudah tentunya setia absen di kolom komentar. Yang uniknya ini ada pendeta ya. Pendeta juga ternyata nonton gue. Gue sangat appreciate seorang pendeta berkenan nonton gua karena gua ngerasain gimana rasanya jadi minoritas ketika gua sekolah ya di Inggris ya. Jumatan itu susah banget teman-teman karena masjid tuh cuma ada satu di London. Jadi kita tuh Jumatannya itu dibikin 3 shift bahkan gitu. Jadi khotbahnya 3 kali karena emang nggak cukup gitu. Bahkan beberapa kali gua Jumatan di Kedubes Saudi Arabia tuh di tangga. Jadi itu gua masih sambil jaga keseimbangan gitu. Jadi gue appreciate banget tentang keberagaman dan gue harap tidak ada lagi kawan-kawan kita yang non muslim kesulitan beribadah. Karena gue sangat against itu ya. Semua orang punya hak untuk beribadah gitu. Menurut gue ya. Dan juga ada tukang es krim yang absen-absen di kolom komentar. Penting nih, tukang es krim ini penting untuk naikin mood kita. Dan tentunya pedagang kaki lima. Gue harap seluruh para pendengar dan penonton yang sedang berusaha mencari nafkah dan rezeki dimudahkan ya oleh Tuhan dan usahanya juga tetap lancar ya. Masih mengingatkan untuk menuju milestone ketiga untuk 500.000 idealnya mimpi gue bisa kejadian di bulan Februari sehingga gue bisa menuju ke Turki di bulan Ramadan dan ketemu sama Jose Mourinho. Ya kurang lebih seperti itu bridgingnya 3 menit doang buat itu kita langsung masuk. Hari ini gue akan memulai dengan diskusi dan in-depth. Dari setelah selesainya game week 1 di Liga Inggris, kita akan bahas Liga Italia dan Spanyol, tenang aja. Tapi gue pengen masuk dulu ke in-depth Liga Inggris terkait permasalahan atau kelemahan yang ditemukan di masing-masing tim Big Five setelah selesainya matchday pertama ya. Dengan berjalannya seluruh pertandingan di matchday pertama, kita semua jadi bisa mengidentifikasi apa sih permasalahan-permasalahan dari tim-tim kesayangan kita. Nah biar nggak semuanya 20-20-nya kita bahas, kita episode kali ini kita masuk ke top 5 dulu aja ya. Pertama gue akan mulai dari Chelsea ya. Dengan hasil imbangnya kemarin dengan Crystal Palace dan jalannya permainan, kemudian kita take it into considerations juga pramusimnya mereka ya. Dan terlepas juga itu kita mengconsider sebuah gelar Piala Dunia antar klub itu juga sebuah prestasi gitu. Tapi Liga Inggris yang baru sudah dimulai dan gue melihat ada satu permasalahan serius dalam tubuh Chelsea dan itu adalah sosok playmaker ya. Yang gue rasa mulai kerasa nih memasuki penutupan musim dari penutupan musim kemarin, di mana memasuki paruh musim kedua tuh penampilan Cole Palmer ini mulai menurun gitu ya. Antara mungkin back lawan sudah mulai membaca permainannya dia, atau memang ya ada natural aja, memang masih usia muda dan nggak ada ups and down gitu ya untuk pemain yang masih berusia seperti dia. Nggak mungkin mainnya langsung gacor terusan tiap minggu semua orang kayak Lamine Yamal gitu di usia 17-18 tahun udah sekonsisten itu ya, impossible gitu ya. Nah
Yang terjadi adalah gue ngelihat kayak awal-awal kemunculan Ozil di Arsenal, dimana kalau Ozil main bagus ya Arsenal main bagus. Nah itu yang terjadi dengan Chelsea ya. Ketika Cole Palmer itu mainnya kurang outstanding atau rata-rata aja, ponten 6,8 aja kalau di FM atau ponten 6 gitu, di entire tim kesulitan menemukan solusi. Karena tuh Chelsea tipe permainannya musim ini tuh sebenarnya cuma dua. Satu adalah dengan main fast break. Itu pun di-emphasize oleh Enzo Maresca. Setelah kemarin imbang lawan Crystal Palace, Maresca bilang mereka seharusnya lebih decisive lagi ketika fast break. Gitu. Fast break itu beda sama counter attack. Kalau counter attack lu main bener-bener blok ke dalam, setelah lu benar-benar parkir bis lah kasarnya. Begitu lu dapat bola lu langsung main bola-bola panjang. Fast break itu bisa terjadi di mana aja. Bisa di daerah lawan, bisa di daerah kita sendiri, bisa di tengah gitu. Tergantung di mana kalian memenangkan bolanya kembali. Nah, ini adalah taktik pertama yang di-emphasize oleh Enzo Maresca. Namun ada kendala di mana terkadang nggak semua tim yang dihadapi Chelsea itu bisa menggunakan jalur fast break. Ada kalanya Chelsea harus pegang bola, dan ketika Chelsea yang pegang bola, ini dibutuhkan pemain yang kreatif, karena tipe pemain sayap nusuk kayak Gittens, kayak Pedro Neto nggak selalu bisa membuka unlock situasi, dan disinilah magic seorang Cole Palmer diminta untuk bisa membuka itu, tipe pemain kayak Cole Palmer. Makanya ini yang hilang ya, ini yang hilang menurut gua, karena ketika memang Cole Palmer lagi fluktuatif, tidak ada sosok kedua ketiga yang bisa step in ya atau step up untuk ambil tanggung jawab itu. Itulah kenapa masih sampai hari ini Xavi Simons dikejar, teman-teman. Kenapa? Karena di tim-tim yang historical juara dan mendominasi. Gue gak cuma bilang juara, tapi juara dan mendominasi. Kita ngomongin ya udah 5 tahun terakhir Manchester City deh ya. Kalian tahu nggak, gelandang kreatif yang dia punya itu banyak dan tebel banget. Gundogan, Kevin De Bruyne, Phil Foden, Bernardo Silva, ini semua kreatif, teman-teman. Ketika lo lagi buntu dan semua tim main low block lawan Manchester City, dibuka sama mereka, kan ada begitu banyak opsinya. Nggak usah jauh-jauh deh, eranya Chelsea deh ya. Chelsea itu punya banyak lagi gacor-gacornya. Kalian tahu lah, ada Lampard, ada Fabregas yang memang atau Eden Hazard di satu tim. Jadi emang kontribusinya tuh pasti double digit baik di assist maupun gol. Nah ini yang hilang. Nah coba kita tarik ya, kalau dari Chelsea yang baru ini, Chelsea era Clear Lake Capital ini, berapa sih kontribusi gelandang-gelandang mereka terhadap overall productivity mereka musim lalu? Nah kalau kita tarik itu cuma 21 gol assist yang di total semua gelandang ya. Gue gak bilang sayap ya, kita ngomongin gelandang. Coba ditampilin dong ininya. Ini ada Palmer 9 assist, Enzo 7 assist, Caicedo 4 assist, dan Lavia 1 assist. Jadi kalau di total itu cuma 21, teman-teman. Total Chelsea itu bikin 64 gol musim lalu. Dan kontribusi gelandangnya tuh less than 30% ya, kurang dari 30% gitu. Dan ini kalau di-combine, kalian bandingin sama tim yang juara, total gelandangnya tuh 21, kalah sama Mo Salah sendirian. Mo Salah sendirian itu asisnya 23, teman-teman. Jadi ini yang gue bilang ya, ini pentingnya kenapa Chelsea nggak ngincer Garnacho, kenapa Chelsea ngincer Xavi Simons, untuk apa? Untuk opsi, somebody else need to step up ketika hal-hal seperti ini terjadi. Dan itu yang menurut gua penting sekali untuk diadres oleh Chelsea. Kalau bisa lebih banyak lagi. Kalau bisa lebih dari Xavi Simons, beli lagi. Menurut gua mah gitu aja gitu. Karena ya emang realitanya gitu, kalau Chelsea mau nggak hanya jadi tim top 4, you guys want to challenge for the title kan? You guys have a bragging rights loh. Tim juara dunia for the next 4 years gitu. Ya. Jadi nggak bisa nih lu cuman bermain untuk posisi keempat atau posisional Liga Champions. Ini harus challenge for the title. Jadi makanya menurut gue ya ini harus diadres. Atau pemain yang ada sekarang itu ada yang step up. Apakah itu Enzo? Karena gue ngelihatnya Enzo tuh bakal jadi kayak siapa sih yang di Real Madrid? Federico Valverde. Ujung-ujungnya menurut gue end produknya Enzo tuh bakal kayak dia gitu. Karena gue nggak ngelihat ingredients yang dimiliki oleh Enzo tuh bisa menjadi seorang kreatif playmaker gitu. Dia lebih kepada gelandang yang direct, punya shooting bagus, punya umpan bagus, ya udah gitu. Nah, sementara kreatifnya mungkin akan diambil oleh pemain-pemain lain. Mungkin nanti Estevao William ketika dia udah mulai mature, atau mungkin nanti juga pemain-pemain yang lainnya, kita nggak tahu. Tapi anyway, itu yang pengen gue highlight untuk kelemahan mungkin atau masalah yang harus segera diadres oleh Enzo Maresca untuk membuat Chelsea naik level nih dari tim top 4 jadi challenging for the title. Itu nomor 1. Sekarang kita masuk ke Manchester City ya.
Manchester City punya masalah yang serius menurut gua. Itu di posisi back kanan ya. Ini kelihatan jelas kemarin, untung menurut gua clean sheet itu sebuah keberuntungan. Secara ofensif, gua merasa Rico Lewis yang tampil sebagai starting 11 kemarin cukup oke ya. Harus kita berikan kredit karena dia bikin 1 assist loh gitu. Tapi defensively gua nggak convince gitu. Setiap terjadi counter, setiap terjadi misalnya City ketemu tim yang jago ngepres, counter press kayak Liverpool, kayak misalnya bisa main physical kayak Arsenal, ini Rico Lewis dibully teman-teman. Ya. Terutama set piece, ya. Walaupun Man City itu punya pelatih set piece yang baru, ya. Tapi tetap aja ketika set piece dia ini itu unreliable menurut gua. Dan pelapisnya itu Matheus Nunes. Juga 11-12, kalau Rico Lewis enggaknya ofensifnya bagus, defensifnya jelek, ini Matheus Nunes ofensif B aja, defensif juga jelek gitu. Jadi menurut gue ini ada masalah yang serius di right back untuk akhirnya nanti Man City itu bisa kembali menjadi juara. Menurut gue ini titik lemah, ini weakest link-nya yang, karena kalau di posisi central defender itu masih bisa di cover sama beberapa orang. Apakah itu Nathan Ake, Gvardiol, back kiri udah di-improve lah dengan Ryan Ait-Nouri, tapi back kanan simply benar-benar weakest link di sini gitu. Dan apakah gue hanya ngomong? Enggak, gue nggak ngomong doang. Kita coba bandingin ya statistiknya kedua pemain ini musim lalu ya. Dari sisi kemampuan bertahannya dulu deh ya. Ya kalau misalnya ofensif kan nggak terlalu bikin banyak improvement atau kontribusi juga kayak musimnya Andy Robertson dan TAA bikin double digit assist buat Liverpool pas mereka juara. Itu outstanding. Nah, ini kan udah pasti nggak masuk nih di level itu. Kita lihat kalau gitu dari si defensifnya deh. Kita bandingin Matheus Nunes sama Rico Lewis ya. Ketika kita lihat duel yang dia menangkan untuk pertahanan dan juga intercept yang mereka bikin ya untuk bisa memenangkan bola kembali, itu cuma sama-sama 13, menang duel 88. Kita bandingin sama tim top 2 deh. Tim top 2 musim lalu siapa sih backnya? Yang juara tuh TAA ya, Liverpool, bek kanannya TAA. Yang nomor 2 tuh Jurriën Timber, Arsenal, peringkat 2. Kita bandingin sama top 2 deh gitu. Karena kan Man City nomor 3, jadi idealnya kita lihatnya ke atas gitu ya. Di peringkat 1 dulu deh ya. Kita kan semua selalu mengolok-olok sisi defensif dari seorang TAA kan dia lebih bagus dan lebih decisive ketika melakukan bantuan penyerangan gitu. Tapi ini dia sendiri aja untuk duel swan dan interceptnya tuh jauh lebih gede kalau di-combine sama kedua pemain ini. Intercept TAA itu musim lalu 31 ya. Duel yang dimenangkan oleh TAA musim lalu itu 101 gitu. Jadi TAA yang secara defensif aja sering kita olok-olok itu dibandingin sama mereka berdua, interceptnya tuh lebih banyak dia sendiri. Ini udah di-combine nih dua pemain average ini. Kalau kita bandingin sama Jurriën Timber lebih edan lagi. Timber itu menang 133 duel, teman-teman, ya. 133 dan bikin 22 interceptions. Jadi lebih dari keduanya gitu. Dan ini realistis aja. Kalau ini nggak segera dibenahi ya I don't think mungkin menurut gue Kusanov yang ujung-ujungnya bisa di reposisi ke sana karena dia punya kecepatan, defensively dia lebih bagus. Tinggal ya permasalahan ofensifnya aja gitu ya untuk bisa membuat posisi itu jadi posisi permanennya dia. Oke, kita masuk ke Manchester United. Ini juga kalian semua tahu lah masalahnya apa. Ini gue udah suarain 3 minggu kali gue ngomong ini. Udahlah yang pasti-pasti aja MU beli kiper, gue bilang gitu. Kalau ya oke, Ugarte main jelek kemarin ya. Bruno Fernandes rada doji dimainin di situ. Tapi seenggaknya lu masih banyak opsinya. Ya bisa lu rotate lah gitu. Kadang Casemiro bagus main situ lo taruh Casemiro, kadang ada Ugarte lagi hari baiknya dia bisa main di situ. Tapi lu mau taruh Unana, lu mau taruh Bayindir, ya busuk-busuk juga dua-duanya, nggak ada opsi lain. Jadi you have to buy a goalkeeper, my friend, ya. Ini tuh udah nggak bisa ditawar. Kalian harus punya kiper baru. Udah nggak bisa itu. Dan dua-duanya tuh nggak reliable. Udah ketahuan lah dari kemarin kita lihat deh. Nih kita lihat slideshow-nya ya, yang dia mana. Ya elah, ini kan ini tuh bolanya kiper. Mau lu di body kayak gimana juga lu nggak bisa lari dari tanggung jawab. You need to control your area. You need to control your duel gitu. Ini juga kemarin kan kiper lawan Raya juga diginiin, tapi ditinju sama dia gitu. Jadi I don't think there's an excuse from Bayindir
untuk blundernya ini gitu. Kalau kita lihat ya musim lalu ya, berapa kali sih mereka berdua bikin blunder? Ada Onana 8 kali dan Bayindir 3 kali. Ini kalau Buffon satu karirnya mungkin di Juventus nih total blundernya nih selama 10 tahun mungkin nih. Nah, ini udah semusim doang nih di Onana. Jadi kalian ngerti kan betapa pentingnya posisi ini gitu. Dan kemarin sampai dibantai sama Roy Keane. Roy Keane sampai marah-marah banget kan kemarin di Sky Sports pas dia ngomentarin. Dia bilang gini, jika Anda adalah seorang penjaga gawang, Anda harus kendalikan wilayah Anda. Kiper dan bek sekarang selalu mengeluhkan orang-orang yang menghalangi mereka. Well, Andalah yang harus menghalangi mereka. Man United bermain terlalu lemah dan lembek. Anjay, ini udah keras banget ya. Jadi kalau lu mau, ya ini tipikal Roy Keane mata ya. Dia bisa sempat bahkan bilang kalau gua masih main dulu, I would smash to somebody just to make me feel better. Dia bilang, dia masuk ke lapangan, gua akan smash orang hanya untuk bikin gua ngerasa lebih baik, gitu. Jadi kalau lu lembek-lembek kayak Bayindir, ya dimakan sama Roy Keane kan. Ini kayak lu kalah body kiper kalah body itu udah salah banget sih gitu. Dan seperti biasa memang ya definitely Amorim harus membela. Dan kalau gue ada di posisi Amorim, ya gue juga pasti bela karena ya tugas lu adalah membela pemain lo gitu. Dan ini kan langsung di highlight sama wartawan kemarin. Apakah lu akan mengganti kiper lagi di pertandingan berikutnya karena blunder yang dibuat oleh Bayindir? Nah, Amorim bilang kenapa? Emang kapan Bayindir bikin kesalahan yang kayak gini, dibilang gitu, yang terjadi ketika lawan Arsenal ini, di mana? Nah, di highlight oleh wartawannya ketika ngelawan Spurs. Nah, tapi dia bilang, ya itu terjadi karena nggak ada VAR. Kalau ada VAR ya itu pelanggaran, dia bilang gitu ya. Itu ya debatable ya gitu. Dan dia meng-highlight setelah dia bikin kesalahan lawan Spurs itu, dia langsung tampil significantly improve di laga selanjutnya ketika melawan Arsenal di laga Piala FA, bahkan menyelamatkan penalti gitu. Dan atas pertimbangan itu dia ingin memberikan kesempatan untuk Bayindir bermain dan membuktikan diri. Nah, dalam hal ini gue paham manajer itu harus ngontrol ruang ganti, dan kalau lu nggak memberikan vote of confidence terhadap pemain lu, ya lama-lama dia kan pasti declining terus, kehilangan rasa kepercayaan diri. Kalau back tuh bisa nge-sense lah, kalau kipernya nggak percaya diri, back juga ngerasa nggak aman itu dalam main, apalagi lawan bisa nyium lah pasti, definitely. Nah, sekarang kita ke Arsenal. Menurut gua Arsenal juga punya masalah pelik gitu ya. Dan menurut gua permasalahan Arsenal itu kentara banget ketika lawan United kemarin. Itu adalah decliningnya, itu penampilan dari pemain kuncinya itu adalah Martin Odegaard gitu. Jadi Odegaard berapa kali dalam situasi seperti ini memiliki kesempatan dan positioning yang sangat-sangat bagus untuk melepas through ball, tapi terlalu lambat dalam memberikan keputusan dan melepas bola. Akhirnya ini bisa di-recover bolanya oleh lawan gitu. Jadi yang terjadi kemarin itu dua sisi menurut gua. Benar bahwasannya Gyökeres debutnya nggak terlalu outstanding gitu ya. Ya bisa dibilang kurang lah gitu. Tapi itu karena beberapa kali juga dia udah berada di posisi yang tepat, bolanya nggak nyampe ke dia karena keputusannya terlalu lama diambil oleh Odegaard. Dan mungkin ini juga karena udah mulai banyak yang ngebaca gaya mainnya dia, mungkin ya secara physically dia udah declining. Kalau kita lihat, ambil aja rata-rata deh 3 musim terakhir deh average ratingnya, official website Premier League nih. Lu kan bisa tarik tuh rata-rata average rating setiap pemain di satu musim. Akumulasi dari 38 penampilan yang terjadi di satu musim penuh. Ini grafisnya aja nih menurun, walaupun cuma 0,1 tiap musimnya nurun, tapi ya definitely ada penurunan. Kalau kita put lagi under microscope, ini kan top line performance nih kalau gue bilang ngomongin. Kalau kita masukin lagi ke microscope, kita lihat matrix yang penting deh dari Odegaard di musim terbaiknya. Musim terbaiknya itu kan 2023-2024 ya, dimana kontribusi gol dan asisnya tuh lumayan tinggi. Jadi 8 gol 10 asis, double digit lah gue bisa bilang. Kalau lu udah masuk kategori double digit, bisa dibilang cukup oke gitu ya. Ya ini kan ada satu yang double digit nih, asis gitu ya, golnya 8 ya. Jadi cukup signifikan lah gitu. Tapi kalau kita lihat cross completed dan dribbles completednya, ini ada di rataan 40%. Nah, ini terjadi penurunan signifikan baik di sisi gol maupun di sisi cross dan dribble completions di musim berikutnya 2024-2025. Coba kita lihatin musim berikutnya nih.
ini turun 20%, ini turun 5%. Jadi crossnya turun 20%, 23%, dribblesnya turun 5% gitu. Dan golnya itu hilang sekitar 5 gitu. Assist masih sama ya. Tapi kan bisa lihat kan, ini trennya tuh declining teman-teman. Dan menurut gue ini harus diambil keputusan, dia mesti didudukin, ditaruh di bangku cadangan. Mungkin Havertz yang harusnya naruh main di situ, atau Merino, gaya main yang beda lah. Tapi anyway, despite dia kapten, lu mesti nggak bikin ini pemain nggak boleh ngerasa gue kan main tiap minggu, karena ya trennya menurun kok gitu. Dan kemarin banyak banget situasi di mana akhirnya Gyökeres mungkin harusnya bisa dapat bola tapi nggak dapat gitu. Nah itu permasalahan gue untuk Arsenal yang gue lihat. Sekarang kita ke Liverpool. Liverpool menurut gue punya permasalahan di tipe back sekarang, yang gue butuh ngelihat kalau lu main Liverpool kayak gini dengan tanpa defensive midfield yang physical presence-nya ada dan murni punya sense defensifnya lebih bagus. Ini lu mesti punya back tengah yang kenceng banget. Modelan Kusanov, modelannya siapa yang kenceng banget center back tengah tuh ya? Mickey Van de Ven. Van de Ven tuh kenceng banget tuh gitu. Nah sekarang kalau kita lihat di sosoknya Van Dijk dan Konate, ini dimakan sama yang tukang sprint di Liga Inggris. Ya tau lah kemarin nih Semenyo nih, ini gol pertama dah gitu gue kasih lihat. Itu lu lihat ruangnya tuh. Ya, Konate nyoba nutup Brooks nggak bisa, si Semenyo bisa dengan mudahnya masuk ke no man's land itu. Virgil van Dijk nggak akan bisa ngejar Robertson apalagi gitu kan. Secara usia dan kemampuan atletisism pasti udah menurun banget gitu. Jadi ini menjadi permasalahan. Itu pun ketika terjadi gol yang kedua. Gol yang kedua nih kalau kalian lihat nih ya, begitu tingginya, ini kan Szoboszlai kehilangan bola, langsung Semenyo dribble nih dari daerahnya sendiri. Nah kalau kalian lihat nih, area yang mesti di cover dengan highline segitu-gitu dan fast break yang sekenceng itu di 3-4 pemain, Evan Nilsson, Semenyo, Traore, Teverier nih, itu nggak mungkin dua pemain ini bisa sanggup nutup itu semua dengan area yang selebar itu. Impossible menurut gua. Jadi itu antara organisasi defensif yang masih di redefine sama Arne Slot, atau ya Giovanni Leoni mesti segera adaptasi dan menjadi partner barunya either Konate atau Van Dijk gitu. Karena ini perubahan post challenge dan covernya mesti segera di redefine untuk terutama menghadapi tim-tim yang jago fast break kayak Bournemouth. Ini beruntung kemarin sebenarnya bisa comeback ya 4-2. Kalau enggak ya lu kehilangan poin di game-game kayak gini, ujung-ujungnya it will cost you the title gitu. Itu menurut gua ya. Nah, kalian boleh setuju boleh enggak identifikasi 5 ya tim-tim papan atas yang gua lihat ada permasalahannya apa setelah game week 1 kita tonton. Nanti kita revisit lagi apakah itu sudah teraddress, apakah dengan pembelian ternyata lebih baik, and so on and so forth. Sebelum kita masuk ke Italia, kita seruput dulu my friend ya, oke? Capek juga nih ngomong mulu. Itu dia, kita masuk ke Italia sekarang. Ada breaking news kalau Inter Milan itu resmi menolak penawaran Chelsea untuk mengakuisisi Alessandro Bastoni. Ya, kita semua tahu Kobil cedera ACL karena absen 1 musim. Chelsea ini desperate untuk mendapatkan central defender baru. Enzo Maresca udah ngomong, belilah Todd Boehly, belilah center back gitu kan. Akhirnya kemarin itu Chelsea menyatakan ketertarikannya secara resmi ke Bastoni dan menginform Inter Milan, kami siap menawarkan 50 juta euro. Dan apa yang dijawab oleh Marotta? Tidak, terima kasih. Anjay. Ini pemain gua untouchable, dia bilang gitu. Ya, jadi ini sebuah kekecewaan ya. Gue sih happy kalau misalnya Bastoni bisa pindah ke Stamford Bridge, karena nggak hanya karena akan dilatih oleh pelatih Italia juga gitu kan. Biasanya pemain Italia itu punya track record yang cukup bagus lah. Kalau di Chelsea dulu ada Zola, ada pemain-pemain yang lainnya juga gitu. Jadi gue sih pengennya leaning towards ya gitu. Tapi kalau memang Inter ternyata merasa ini adalah pemain yang indispensable atau tidak tergantikan, ya gue bisa pahami gitu. Karena memang ya mungkin dia akan jadi future kaptennya Inter Milan gitu untuk beberapa tahun ke depan ya. Itu dari Inter Milan, dan mereka juga masih mengincar beberapa pemain lain setelah kemarin juga akhirnya Roma menolak penawaran mereka untuk Manu Kone.
Jadi Inter masih akan memasuki penutupan deadline ultimatumnya untuk Ademola Lookman. Nah, once ini udah clear dulu baru mereka akan masuk ke nama-nama yang lain. Nah, sekarang kita ke Juventus ya. Douglas Luiz akhirnya resmi mencapai kesepakatan untuk dijual ke Nottingham Forest. Nah, kenapa ini rada lama? Karena ada perbedaan valuasi, my friend ya. Douglas Luiz ini, biar Juventus pembukuannya dilaporkan tidak rugi terhadap transfer Douglas Luiz ini. Jadi, harga yang harus dibeli oleh Forest itu sebenarnya 39 juta euro. Karena dibeli musim lalu tuh 50 juta euro di accountingnya. Walaupun sebenarnya uang yang beneran keluar tuh cuma 25 juta euro. Karena sisa 25 juta euro dalam bentuk dua pemain ya itulah ada dua pemain, ada satu pemain Argentina sama satu pemain sayap dari Inggris ya, Samuel Eling Junior gitu, sama satu lagi Enzo Barranquilla gitu. Dua inilah yang dikasih gitu ya. Nah, untuk itu akhirnya dilaporin nggak rugi tuh minta tuh sebenarnya 39 juta euro di pembukuannya. Jadi yang dilakukan oleh Juventus dan Forest sebagai middle ground itu adalah Douglas Luiz akan di loan ya, akan dipinjam dulu dengan loan fee. Nanti sisa 30 juta euronya itu musim depan dengan obligasi pembelian. Jadi wajib dibeli gitu ya. Nah, dengan resminya transfer Douglas Luiz ini terbukalah akhirnya progres untuk Kolo Muani. Nah, kesepakatan personal juga sudah tercapai antara Kolo Muani dan Juventus, di mana memang dia bersedia dipotong gajinya dari 9 juta euro yang dia terima per musim di PSG, dia menerima sekarang dipotong 2 juta euro. Jadi totalnya cuma 7 juta euro semusim gitu. Masih angka yang acceptable untuk Juventus bisa bayar. Dan terkait maharnya yang disepakati dengan PSG itu sekitar 58 juta euro. Nah, bentuknya dipinjam dulu nih, ada loan fee, sisanya musim depan. Dicicil lah seperti biasa ya. Sebagian dari uangnya itu akan diambil dari Douglas Luiz, ditambahin sedikit dari penjualan Mbanggula, Timothy Weah, itu yang akan reinvestasikan ke Kolo Muani. Nah, itulah kenapa berlarut-larut dan akhirnya kemarin Jadon Sancho batal. Ya karena ini teman-teman. Oke. Berikutnya kita masuk ke AC Milan. Jadi ada satu progres dan breakthrough yang terjadi di AC Milan karena Leeds United itu sudah mencapai kesepakatan personal dengan Noah Okafor. Ini adalah striker AC Milan yang memang tengah berupaya dijual oleh Allegri karena mungkin gaya mainnya nggak cocok lah ya sama Allegri ini. Dan Leeds akhirnya meminta ke Milan terkait availability-nya, dijawab ya bisa dibeli, dan mahar 20 juta euro sedang discuss. Nah, dengan penjualan ini mungkin membuka keran belanjanya Milan untuk memastikan Rasmus Højlund yang kemarin juga resmi dicoret dari daftar squad United menghadapi Arsenal. Itu kan quote unquote memang mengkonfirmasi dari Amorim kalau Rasmus Højlund udah nggak masuk dalam skemanya dia dan nggak dibutuhkan. Nah, membuat statement ini akhirnya bikin Rasmus Højlund lebih mempertimbangkan untuk segera pindah ke Milan karena memang ada dua tim juga, tim Liga Inggris yang tertarik sama jasa Rasmus Højlund. Kita lihat nanti apakah bisa progres atau seperti apa ya. Jangan-jangan seperti pemain MU yang berikut ini. Nah, AS Roma gagal mendatangkan Jadon Sancho. Ini emang drama banget nih orang, gue kagak ngerti lagi. Aduh, Sancho gak mencapai kesepakatan ke Dortmund, gak sampai kesepakatan ke Juventus. Akhirnya Roma udah memberikan penawaran resmi, diterima oleh Man United, ditolak pula sama kawan kita ini. Jadi Sancho tidak ingin dibayar cuman 6 juta euro oleh Roma. Dia bilang kalau Juventus gue mau, kalau Roma gue nggak mau. Dia bilang gitu ya. Itu dia merasa kalau gue hanya main untuk Roma, mendingan gue nunggu tim yang bermain di Liga Champion. Dia bilang gitu. Dan itu opsinya adalah Besiktas yang juga sedang mengutarakan ketertarikannya terhadap Jadon Sancho. Tapi Jadon Sancho memilih untuk menunggu sampai 31 Agustus ya, penutupan deadline day untuk opsi yang lain dulu sebelum akhirnya mempertimbangkan ke Turki. Kenapa? Karena
jendela transfer di Turki itu masih dibuka sampai tanggal 12 September. Jadi dia masih bisa nimbang-nimbang. Walaupun jendela transfer di Inggris, Italia udah ditutup, Turki masih dibuka sampai 12 September. Jadi dia tidak ingin membuat keputusan yang terlalu cepat. Tapi ini kan berdampak terhadap Manchester United. Gajinya tinggi nggak bisa dibuang gitu kan. Nggak ada transfer fee yang masuk. Ya pusing lah. Sir Jim dibuat oleh kawan kita ini ya. Semoga tercerahkan ya hati dan ini lo ya Sancho ya, buat segera ya. Kasihan nih fans MU Sancho, oke? Berikutnya kita akan ke Spanyol ya. Kita akan bahas sedikit, kalau kemarin kita banyak ngomongin tentang Barcelona, sekarang saatnya kita membahas Real Madrid. Nah, dengan hampir dipastikannya kepindahan, ini tinggal menunggu penawaran resmi dari Tottenham Hotspur untuk Savinho ke Manchester City dengan penawaran di atas 70 juta euro, maka itu akan dilepas. Nah, asumsi itu sudah disubmit, terjadi kesepakatan, maka Rodrigo akan menjadi target yang diinginkan oleh Pep Guardiola ya. Ini adalah nama yang sangat diinginkan oleh Pep, dan dengan kepergian Rodrigo, siapa kurang lebih yang akan menggantikan posisinya nanti. Nah, ada dua nama yang bisa diproyeksikan untuk menjadi pengganti jangka panjang seorang Rodrigo di sisi kanan. Yang pertama tentunya ada wonderkid baru yang dibeli dengan harga total 63 juta euro ya. Mas Tantuono, anjay, ini emang hobi lah kalau wonderkid mah, Opa Pires mah ya gitu. Dan pastinya ada pangeran Turki, ini ada Arda Güler yang juga sebenarnya udah mulai mendapatkan menit bermain sejak era Carleto dan mungkin akan lebih sering lagi ketika Rodrigo hengkang. Nah, jika kita lihat ya dari sisi stats ya, Güler mungkin lebih memiliki opsi lebih besar untuk menggantikan peran seorang Rodrigo karena memang dia udah lebih dulu juga, udah lebih banyak bermain juga, dan di timnas pun sebenarnya dia starting 11 gitu. Dan di musim lalu dia udah bikin 28 penampilan, 3 gol dan 4 assist, dan di beberapa momen bisa membuat dampak gitu terhadap permainan. Jadi ini yang penting ya menurut gua. Dan kita masih melihat apakah Mas Tantuono membutuhkan waktu adaptasi di Spanyol, langsung mendapatkan kepercayaan atau tidak dari Xabi Alonso. Itu yang pengen kita lihat bersama-sama. Nah, berikutnya yang pengen kita highlight adalah lini belakang dari Real Madrid. Kita semua tahu di musim kemarin terjadi badai cedera, Eder Militao ACL, David Alaba absen lama, kemudian juga Rudiger sempat cedera. Banyaklah terjadi badai cedera di lini pertahanan. Akhirnya ya Asensio yang main lah gitu kan. Dan ini kan benar-benar akhirnya di redefine atau dirombak total lini belakang Madrid yang baru komposisinya, sehingga itu benar-benar muda semua gitu ya. Ya Alvaro Carrera di sisi kiri ini memang akhirnya produk asli Madrid yang dibeli lagi di tangan Bali. Di kanan ada TAA dan ada Dean Huijsen yang memang mengawal. Kalau kita lihat dari sisi nama-nama ya, ini kan memang regenerasi jadi baru nih ya, dan mungkin musim depannya lagi akan datang Ibrahima Konate dari Liverpool secara free gitu, dan membuat di entire backline-nya Real Madrid ya benar-benar completely new. Atau mungkin they will go for William Saliba sebagai marquee signing-nya. Jadi terjadi revolusi di belakang, dan Xabi Alonso sendiri sudah bilang ke David Alaba dia tidak dibutuhkan, mungkin akan lebih banyak berada di bangku cadangan. Ya mungkin ada Militao yang setelah nanti mulai fit lagi bisa diproyeksikan untuk menjadi starting 11. Begitupun Antonio Rudiger nggak terlalu convincing, nggak terlalu meyakinkan Xabi Alonso bahwasanya dia bisa menjadi pilar di lini belakang Madrid. Karena kalau kita lihat musim lalu dengan badai cedera itu, ya ini benar-benar terlalu banyak nih kebobolannya ya. Kalau lihat kita statistiknya, kebobolan 38 gol dibanding sama musim sebelumnya ketika lagi gacor-gacornya mereka dengan banyaknya gelar hanya kebobolan 26 gol selama satu musim ya. Jadi kita lihat nanti seperti apa penampilan di new face of backline-nya Real Madrid memasuki laga malam ini melawan Osasuna ya. Nanti kita akan bahas di episode besok berarti hasilnya ya. Gue coba nonton jam 2 pagi tapi men, ya udahlah kita lihat nanti. Oke, itu dulu episode kali ini. Thank you so much buat kalian yang udah bergabung tentunya. Really appreciate it. Dan kita akan kembali lagi bertemu di episode hari Rabu ya. Hari Rabu kita mau bahas apa? Tungguin aja. Oke. Seperti biasa, my friend, terima kasih sudah menyaksikan, and as always, have a lovely day.